warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang metode transportasi. Metode transportasi pertama kali dipelopori oleh F.L. Hitchcock pada tahun 41 dan Koopmans pada tahun 49 dan G.B. Detzing tahun 1951. Metode transportasi ini mengalokasikan barang dari pabrik asal sedemikian hingga terpenuhi semua kebutuhan tujuan. Tujuan utama penyelesaian persoalan adalah untuk mencapai jumlah biaya terkecil atau biaya minimum dengan kondisi biaya angkut barang dari sumber ke tujuan dengan berbeda-beda alokasinya. Kemudian masalah transportasi dikatakan seimbang apabila jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan transportasi yaitu pertama, merumuskan masalahnya. Kedua, menentukan alokasi pengirimannya, kemana saja tujuannya. Kemudian tes optimasi. Keempat, realokasi sampai dengan optimal. Untuk metode transportasi sendiri, untuk menyelesaikan awal dari variabel dasar, ini ada beberapa metode yang digunakan, yaitu ada metode North-West Corner atau NWC, kemudian ada metode least cost, dan ada metode Vogel Approximation Method atau FAM. Nah, yang akan kita bahas di sini, nanti kita akan membahas tentang metode North-West Corner dan metode least cost. Untuk metode aproksinya itu akan dibahas ke pertemuan selanjutnya. Kemudian ada dua metode yang digunakan untuk menentukan solusi optimal, yaitu menggunakan metode MODI atau Modified Distribution dan metode Stepping Stone. Jika permasalahannya dalam penyelesaian belum optimal, maka dilanjutkan dengan langkah iterasi atau menentukan basis feasible yang baru dari variabel dasar yang masuk dan keluar. Metode North-West Corner dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan sudut barat laut, atau di mana metode ini mengisi dari tabel awal transportasi dimulai dari sisi barat laut atau kiri atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan jumlah demand atau permintaan dan supply atau kapasitas dari baris dan kolom sampai semua kapasitas terpenuhi. Prosedur dari metode North-West Corner yaitu pertama kita membuat tabel transportasi terlebih dahulu. Kemudian setelah membuat tabel transportasi dimulai dari sel sudut kiri atas yang diisi dengan angka sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan dari setiap selnya atau kolomnya. Kemudian lakukan langkah yang sama pada langkah kedua untuk mengisi sel-sel yang lain disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan. Kemudian apabila variabel dasar sudah terisi semua, maka dihitung jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Metode least cost dalam bahasa Indonesia artinya adalah biaya terendah. Metode least cost ini pengisian tabelnya dimulai dari sel yang biaya pengirimannya terkecil, kemudian sel tersebut diisi barang sebanyak mungkin. Jika ada beberapa sel yang biayanya terkecil sama, maka dipilih sembarang atau dipilih salah satu. Jika ada yang nilai selnya itu nilainya sama, paling kecil. Kemudian langkah-langkah dari metode least cost-nya, yang pertama sama, kita membuat tabel transportasi terlebih dahulu. Kemudian alokasi dimulai dengan mengisi sel pada biaya terendah dengan kuantitas sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan kapasitas atau supply dan permintaan atau demand. Kemudian lakukan langkah yang sama seperti langkah 2 dan 3 untuk mengisi sel-sel yang disesuaikan dengan kapasitas permintaan sampai terpenuhi. Setelah itu baru kita menghitung berapa biaya minimumnya menggunakan metode least cost. Ini adalah contoh dari persoalan transportasi.
Di sini ada perusahaan tepung terigu mempunyai 3 pabrik di tempat yang berbeda, yaitu ada pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Dengan kapasitas masing-masing pabrik yaitu 180 untuk pabrik A, 120 untuk pabrik B, dan 100 untuk pabrik C. Ini adalah kapasitas dari pabrik. Kemudian, tepung terigu yang dihasilkan akan dikirim ke lokasi penjualan yaitu gudang X, gudang Y, dan gudang Z dengan masing-masing permintaan penjualan sebesar 100, 220, dan 80 ton per bulan. Ini adalah permintaan dari masing-masing gudang ya. Kemudian, biaya angkut dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan yaitu dari pabrik A ke gudang Z itu biayanya Rp40. Kemudian dari pabrik A ke gudang Y biayanya Rp10. Dari pabrik A ke gudang Z biayanya Rp16. Kemudian pabrik B ke gudang Z biayanya Rp30. Ke gudang Y Rp40. Ke gudang Z Rp20. Kemudian dari pabrik C ke gudang X Rp50, ke gudang Y Rp20, ke gudang Z Rp38. Kemudian dari soal ini kita buat tabel transportasinya. Ini adalah pabriknya, pabrik A, B, C. Kemudian ini adalah lokasinya yang akan dikirimkan atau tadi adalah gudangnya, gudang X, Y, dan Z. Ini adalah kapasitas pabrik. Ada 180, 120, dan 100. Kita lihat di sini 180, 120, dan 100 ini adalah kapasitas dari masing-masing pabrik A, B, dan C. Ini ya, berarti pabrik A kapasitasnya 180, pabrik B kapasitasnya 120, pabrik C kapasitasnya 100. Nah, kemudian dari soal ini kita bisa lihat permintaan dari masing-masing gudang 100 untuk gudang X, 220 untuk gudang Y, dan 80 untuk gudang Z. Maka untuk kebutuhan atau permintaan di gudang kita tulis di paling bawah. Ini adalah kebutuhannya tadi gudang X 100, gudang Y 220, gudang Z 80. Nah, kemudian dari soal ini kita bisa lihat biaya angkut dari masing-masing pabrik ke gudang ini kita jabarkan di dalam tabelnya. Tadi dari pabrik A ke X Rp40, pabrik A ke Y Rp10, pabrik A ke Z Rp16. Nah, untuk pabrik B dan C ini sama. Kita tulis berapa biaya angkut ke lokasi gudangnya. Kemudian setelah kita membuat tabel ini, kita buat jalurnya. Dari pabrik A tadi kapasitasnya 180, ini akan didistribusikan atau dikirim ke lokasi gudang X, gudang Y, dan gudang Z. Kemudian pabrik B kapasitasnya 120, ini juga akan dilokasikan atau dikirimkan ke gudang X, gudang Y, dan gudang Z. Pabrik C juga sama, kapasitasnya 100, ini akan dikirimkan ke gudang X, gudang Y, dan gudang Z. Nah, ini adalah biayanya yang tadi sudah ada di soal. Pabrik A ke gudang X biayanya Rp40, pabrik A ke gudang Y Rp10, pabrik A ke gudang Z Rp16. Kemudian setelah kita membuat tabel transportasi dari contoh soalnya, kemudian kita ingin menyelesaikan menggunakan metode northwest corner. Northwest corner tadi adalah mengisi dari sel paling kiri atas. Nah, berarti di sini kita mengisi sel paling kiri atas. Kita lihat di sini. Untuk pabrik A kapasitasnya 180. Untuk gudang X, permintaan gudangnya hanya 100. Berarti kapasitas tadi 180, gudang X demand-nya atau permintaannya 100. Berarti di sini kita bisa tuliskan untuk permintaan di gudang X 100. Kemudian
pabrik A ke Y, di sini kapasitasnya 180, sudah dikirimkan 100 ke gudang X, maka sisanya adalah 80. Berarti di gudang Y kita masukkan ke 80. Berarti kapasitas pabrik A sudah habis. Untuk gudang Z tidak bisa dikirimkan barangnya. Kemudian untuk pabrik B, di sini kapasitasnya 120. Kita kirimkan ke gudang X, ini tidak bisa, atau bukan tidak bisa ya, tapi gudang X ini sudah terpenuhi karena dia hanya demand-nya atau permintaannya hanya 100 barang. Maka gudang X tidak dikirim lagi. Kemudian dikirim lagi ke gudang Y. Gudang Y di sini kapasitasnya 120. Oke, kita kirimkan 120. Maka totalnya tadi di sini 80, di sini 120. Sedangkan jumlah 80 dan 120 ini adalah 200. Sedangkan yang dibutuhkan gudang Y yaitu adalah kapasitasnya 220. Maka kapasitas pabrik B ini masuk semuanya ke gudang Y. Nah, gudang Z di sini sudah tidak kebagian ya untuk pengiriman dari pabrik B karena semuanya kapasitas sudah masuk ke gudang Y. Kemudian pabrik C ini juga sama. Ini tidak dikirimkan ke gudang X karena gudang X sudah terpenuhi dari pabrik A. Nah, kemudian untuk ke gudang Y, di sini karena tadi baru 80 dan 120, totalnya adalah 200, sedangkan permintaan 220, maka dari pabrik C ini dikirimkan 20 barang. 20 barang. Sedangkan kapasitas pabrik C adalah 100. 100 dikurang 20. Maka di sini totalnya 220. Kemudian pabrik C kapasitasnya tadi sudah dikirim ke Y20, maka sisanya di sini 80 dikirimkan ke gudang Z. Maka total gudang Z di sini demand-nya kebutuhannya adalah 80. Nah, ini adalah penyelesaian dari metode Northwest Corner. Jadi kita lihat kapasitasnya dulu, kemudian kita isi dari sel yang paling sebelah kiri dulu dengan melihat demand atau permintaan dari masing-masing gudang. Jika sini sudah dipenuhi, maka sisa dari kapasitas ini dimasukkan ke gudang Y dan seterusnya. Seperti pabrik B. Pabrik B untuk gudang X ini sudah tidak dikirimkan karena sudah terpenuhi, kemudian kapasitas pabrik B maka dikirimkan ke gudang Y karena masih cukup untuk memenuhi demand-nya. Kemudian ini udah didapat semuanya. Gudang X dapat 100 barang, gudang Y dapat 80 dari pabrik A, 120 dari pabrik B, 20 dari pabrik C, kemudian gudang Z 80 dari pabrik C. Kemudian setelah kita menghitung Northwest Corner-nya, kita menghitung biayanya dengan cara seperti ini. Tadi jalur pabrik A ke X ini 100 unit atau 100 barang dikalikan dengan jumlah rupiahnya yaitu 40. 100 unit 40 dikalikan berarti total biayanya 4.000. Kemudian jalur AY barangnya jumlahnya 80 dikalikan dengan 10 rupiah. 80 dikali 10 800. Dan seterusnya. Pabrik B ke gudang Y 120 unit dengan biaya unitnya 40, totalnya 4.800. Di sini kita dapat total jumlah barangnya 400. 400 ini dapat dari jumlah barang ini dijumlahkan semua. Kemudian total biaya pengirimannya 13.040. Ini diperoleh dari total seluruh biaya yang dikirimkan dari pabrik ke gudang. Ini untuk Northwest Corner-nya. Kemudian dari soal yang tadi, soal ini kita sudah buat tabel transportasi, kemudian kita sudah bikin jalurnya, kemudian kita sudah ketemu hasil biaya pengiriman menggunakan Northwest Corner. Nah, kita coba menghitung dari soal yang tadi menggunakan metode less cost.
Bedanya adalah kalau metode northwest corner tadi mengisi dari sel sebelah kiri paling atas. Jadi diisi dulu sel sebelah kiri paling atas, kemudian pindah lagi ke kanan. Nah, kalau less cost di sini mengisi jumlah unit atau barang dari nilai atau biaya pengiriman yang paling terkecil. Contohnya di sini, tadi pabrik A kapasitasnya 180, pabrik B 120, pabrik C 100. Maka kita contohkan dengan pabrik A, kapasitasnya 180, kita lihat di sini untuk gudang X, biaya pengirimannya 40, gudang Y 10, gudang Z 16. Kalau dilihat di sini, less cost atau biaya pengiriman yang paling kecil adalah di gudang Y. Maka semua kapasitas ini dikirimkan ke gudang Y. 180. Untuk demand-nya masih mencukupi karena permintaan gudang Y 220. Kemudian pabrik B kapasitasnya 120. Kita lihat lagi biaya pengirimannya. Di sini yang paling kecil adalah gudang Z, kemudian gudang X, dan gudang Y. Dari 120 ini kita kirimkan ke paling kecil. Kita kirimkan paling banyak di gudang Z. Tapi kita lihat juga demand-nya atau permintaannya. Di sini hanya meminta atau kebutuhannya hanya 80, maka kita kirimkan ke gudang Z ini 80. Maka sisa kapasitas tadi adalah 120 dikurang 80, sisanya adalah 40. Sisa kapasitas 40 ini dikirimkan ke gudang X karena biaya pengirimnya yang lebih kecil. Berarti 40-nya taruh di gudang X. Sama dengan pabrik C. Pabrik C kapasitasnya 100. Kita lihat di sini nilai atau biaya pengiriman yang paling kecil ini adanya di gudang Y, kemudian gudang Z, dan gudang X. Kita kirimkan jumlah unitnya atau barangnya ke gudang Y karena nilainya paling kecil. Kenapa di sini kita tulis 40? Karena kekurangan demand atau permintaan gudang Y hanya 40. Karena tadi dari pabrik A sudah dikirimkan 180, maka untuk menghasilkan 220, di sini kita tambah 40. Berarti 180 ditambah 40 totalnya 220. Nah, di sini dari pabrik C sudah dikirimkan ke gudang Y sebesar 40, maka sisa kapasitas adalah 60. 60 kita kirimkan ke gudang X karena gudang Z sudah terpenuhi, gudang Y sudah terpenuhi, yang belum adalah gudang X. Maka 60 ini kita kirim ke gudang X. Totalnya adalah 40 ditambah 60, 100. Kemudian kita sudah dapat nih jumlah-jumlah unit barang yang sudah kita hitung menggunakan metode less cost. Kita hitung jumlah unit barangnya dikalikan dengan biaya kirimnya untuk menemukan biaya pengirimannya berapa. Setelah kita dapat nih jumlah unit-unitnya yang dikirimkan, maka kita menghitung total biaya pengirimannya. Menghitung total biaya pengirimannya sama seperti metode northwest corner. Dari pabrik A ke gudang Y ada 180 unit. 80 unit ini dikali dengan 10, totalnya 1.800. Pabrik B ke X ada 40 unit dikalikan 30, maka total biaya 1.200. Ini sama, total jumlah barang ini dijumlahkan jumlah seluruh unit yang dikirimkan ke gudang. Kemudian total biayanya, jumlah dari seluruh total biaya ini ditambahkan, ini hasilnya 8.400. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan metode northwest corner dengan biaya 13.040 dan metode less cost dengan total biaya pengiriman 8.400. Oke, ini untuk penjelasan tentang northwest corner dan less cost. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sampai sini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.